Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Cahyadi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai milling machine untuk materi dari FSA. Jadi yang paling pertama itu finite state transducer. Oke. Jadi finite state transducer ini adalah FSA yang menghasilkan output serta input pembacaan, yang artinya berguna untuk penguraian. Nah, sementara FSA normal hanya dapat digunakan untuk mengenali, yaitu pencocokan pola. Jadi FST ini, finite state transducer, kita singkat FST saja. Jadi FST ini bedanya dengan FSA itu, yaitu FST itu dia punya inputan untuk membaca sekaligus menjadikan output, dia mencari output. Sedangkan FSA itu lebih ke arah mengenali suatu pola yang digunakan untuk melakukan pencocokan pola. Jadi FST terdiri dari sejumlah status terbatas yang dihubungkan oleh transisi yang diberikan dengan label pasangan input atau output. FST dimulai dalam keadaan awal yang ditentukan dan melompat ke keadaan yang berbeda tergantung pada masukan sambil menghasilkan keluaran. Nah, di sini poin paling pentingnya. Jadi dia akan melompat ke keadaan yang berbeda tergantung pada masukan sambil menghasilkan keluaran sesuai dengan tabel transisinya. Seperti itu. Poin yang paling bawah itu sangat penting karena itu adalah perbedaan paling besar antara FST dan FSA. FST dia tidak menentukan, tidak menghasilkan keluaran dari tabel transisinya, sedangkan FST itu menghasilkan keluaran sesuai dengan tabel transisinya. Ya, kalau mau dianalogikan ya kurang lebih seperti ini. FSA itu bekerja seperti pemburuan harta karun. Kita berburu harta karun. Jadi kita bergerak sesuai dengan clue-clue yang diberikan untuk mencapai suatu titik finish, suatu tempat yang dimana kita akan gali dan dapatkan harta karun. Itu adalah titik finishnya. Karena maka dari itu FSA itu selalu punya final state, punya tempat finish, punya tempat selesai. Berbeda dengan FST itu, dimana dia bisa mulai dari bagian mana saja. Jadi analogi tadi sebelumnya tidak bisa dimasukkan. Nah, analogi yang masuk untuk FST itu adalah analogi di mana kita menjadi seorang detektif, kita mencari clue satu persatu, sama seperti FSA sebelumnya yang mencari harta karun, juga mencari clue. Tapi bedanya dari FSA dan FST itu adalah kita mencari clue, tapi clue itu menghasilkan output untuk kita. Jadi itu bukan jadi, kita tidak mencari final state di situ. Kita mencari clue demi clue untuk mendapatkan output yang kita inginkan, untuk mendapatkan output yang benar. Maka dari itu analoginya benar sebagai detektif. Karena kita mencari clue melalui transisi dan kita mendapatkan output dari transisi yang kita lakukan selama pencarian clue itu. Dan itu adalah dan hasil terakhir adalah output yang berhasil dari semua clue-clue sebelumnya. Sedangkan FSA hanya menampilkan clue untuk mencapai final state. Seperti itu. Lanjut, kita bahas ke milling machine. Jadi milling machine ini merupakan finite state mesin dengan nilai output dan keluarannya bergantung pada keadaan sekarang dan simbol masukan arus. Nah, mesin milling dinyatakan dengan didefinisikan dengan 6 tuple, di mana M sama dengan M ini hasilnya. Ya. Jadi Q, sigma, delta kecil, Q atau juga bisa disebut S sebagai state awal, Q0 state atau state awal bisa juga, lambda dan delta lagi, satu delta besar. Oke. Lanjut, jadi ini Q itu sebagai himpunan stata, sigma sebagai himpunan simbol input, delta kecil sebagai fungsi transisi, Q atau state awal, Q0 atau S sebagai state awal,
dan juga delta besar sebagai himpunan output dan lambda sebagai fungsi output untuk setiap transisi. Ciri Mealy machine dan beda Moore machine dan Mealy machine. Jadi di sini kita lihat dulu ciri dari Mealy machine. Mealy machine itu keluarannya bergantung pada present state yang sekarang, dan simbol masukan arus. Jadi keluarannya bergantung pada present state dan simbol masukan arus. Nah, pertanyaannya itu adalah ciri pertamanya. Pertanyaan apa bedanya dengan Moore machine? Jadi Moore machine itu hanya bergantung pada present state saja. Jadi dia tidak melihat masukan arus atau simbol masukan arus. Jadi bisa dilihat di sini. Oke. Bisa dilihat di sini ya. Di sini perbedaannya ada di bagian sini. Output dari Mealy machine dan Moore machine. Jadi pertama, output dari Mealy machine itu ada di sini di dalam present state-nya, di dalam state outputnya. Sementara output dari Mealy machine itu ada di bagian transisi. Itu yang menjadi salah satu pembeda utama mereka. Karena itu perbedaannya jelas. Jadi ini perlu ditandai keluarannya bergantung pada present state dan simbol masukan arus, sementara keluaran Moore machine hanya bergantung pada present state. Contoh Mealy machine. Ini adalah salah satu contoh Mealy machine, di mana saya akan bacakan satu-satu. Key itu terdiri dari key 0, key 1, key 2, dan key 3. Seperti tadi key 0, key 1, key 2, key 3. Yaitu isi dari inputannya, ya. Sigma atau masukan yang bisa masuk yaitu 0 dan 1. S state awal yaitu key 0, dan juga delta besar yang artinya output. Jadi outputnya bisa 1 bisa 0. Jadi di sini sudah ada ya, jika di sini ada lambda yang berarti fungsi transisinya, dan di sini ada delta sebagai fungsi transisi juga. Tapi ini fungsi transisi yang akan memperlihatkan hasil, karena output yang ada di Mealy machine ini ada di bagian transisinya. Jadi di mana delta key 0 jika bertemu dengan 0 akan mengarah ke key 1, dan delta key 0 jika bertemu 1 dia akan ke key 0. Delta key 1 jika mendapatkan simbol 0 maka dia akan ke key 2. Jika delta key 1 bertemu dengan 1 maka dia akan ke key 0. Delta key 2 jika bertemu dengan 0, simbol 0 jika diberi simbol 0 maka dia akan ke key 3. Key 2 nanti delta key 2 jika bertemu dengan simbol 1 dia akan ke 1. Dan jika delta key 3 bertemu dengan simbol 0 dia akan ke key 3, dan jika delta key 3 bertemu dengan simbol 1 dia akan ke key 0. Di sini adalah hasilnya, di mana lambda key 0 jika mendapatkan 0 dia akan menghasilkan output 1, dan lambda key 0 jika mendapatkan 1 dia akan menjadi 0. Lambda key 1 ke 0 mendapatkan simbol 0 dia akan menghasilkan output 1. Lambda key 1 mendapatkan simbol 1 dia akan menghasilkan 0. Lambda key 2 mendapatkan simbol 0 menghasilkan 1. Lambda key 2 mendapatkan simbol 1 menghasilkan 0. Lambda key 3 mendapatkan simbol 0 menghasilkan 1, dan lambda key 3 mendapatkan simbol 1 menghasilkan 0. Kita bahas pakai contoh. Jadi contohnya itu kita pakai 0100. Nilainya 0100. Mouse ya. Di sini sudah ada ya. Jadi nilainya itu 0.
Yang paling pertama 0, artinya dia ke Q1. Jadi delta Q0 dimulai dari Q0, habis itu dia ke Q1. Jadi di sini ada Q1, dia ke Q1. Nah, lalu delta Q1 jika mendapatkan 0 dia ke Q0, mendapatkan Q0. Setelah itu Q0 ke Q1 sama dengan Q1, artinya dia kembali ke sini. Lalu Q1, delta Q1 mendapatkan 0, dia akan ke Q2 seperti ini. Maka kita bisa lihat ya, di sini output yang dikeluarkan gerakan pertama 1, lalu dia ke 0, lalu dia ke 1 lagi, lalu dia ke 1. Artinya outputnya adalah 1 0 1 1. Lanjut. Contoh milih mesin yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Kita menggunakan AB, bukan lagi 1 0 dengan 1, tapi kita tetap menggunakan 1 dan 0 sebagai input. Jadi kita mulai dari key. Jadi input yang terhadap state yang terdapat di dalam sini ada Q0, Q1, Q2 dan Q3, di mana state awal adalah Q0. Input yang bisa dimasukkan adalah 0 dan 1, dan juga output yang akan dihasilkan adalah A atau B. A dan B. Jadi Jadi jika Q0 mendapatkan simbol 0, dia akan ke Q1. Delta Q1 ini di bagian transisi, jadi dia akan bergerak kemana? Jadi jika Q0 mendapatkan Q1, dia akan bergerak ke Q3. Q1 mendapatkan 0, dia akan bergerak ke Q2. Q1 mendapatkan 1, dia akan bergerak ke Q0. Q2 mendapatkan 0, dia akan bergerak ke Q1. Q2 ke Q1 mendapatkan 1, dia akan bergerak ke Q0. Q3 mendapatkan 0, dia akan bergerak ke Q0. Q3 mendapatkan 1, dia akan bergerak ke Q2. Hasilnya juga sama. Jika Q0 mendapatkan 0, maka hasilnya adalah B. Q0 mendapatkan 1, maka hasilnya adalah B. Q1 mendapatkan 0, maka hasilnya B. Q1 mendapatkan 1, maka hasilnya akan A. Q2 mendapatkan 0, maka hasilnya adalah B. Dan Q2 mendapatkan 1, hasilnya adalah B. Q3 mendapatkan 0, hasilnya adalah A. Dan Q3 mendapatkan 1, hasilnya adalah B. Jadi kita pakai salah satu contoh, nilainya 1 0 1 1. Jadi kita mulai, jadi di sini 1 0 1 1. Dimulai dari Q0, dimulai dari Q0. Setelah itu mulai jadi Q0 ke mendapatkan nilai 1, dia ke Q3. Dia mendapatkan nilai B. Lalu Q3 mendapatkan nilai 0 dari sini. Dia akan ke Q0. Q3 mendapatkan Q0. Dia mendapatkan nilai A. 1 mendapatkan ini. Jika nilai selanjutnya 1, jadi Q0 mendapat nilai 1, dia kembali ke Q3. Dia mendapatkan nilai B lagi. Lalu terakhir 1 ke dari Q3 mendapatkan 1, dia akan ke Q2. Dari Q3 mendapat Q1, mendapatkan 1, dia akan ke Q2, nilainya adalah B. Akhirnya kita dapat BA BB. Baiklah, sekianlah penjelasan saya mengenai mill machine. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ariel Rifki Cahyadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.